Bab 1. Trauma. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Suara gemuruh dan kilatan petir menyambar ke segala arah, membuat sunyinya malam tetap berirama dengan suara gaduh mereka. Seorang gadis yang masih terlelap dalam tidurnya menjadi terusik karena suara petir yang saling bersahutan. Dengan terpaksa, ia membuka matanya dan mencoba meraih bantal di sampingnya buat menutupin telinganya. Setelah menemukan benda yang ia cari, saat hendak mengambil dan menutupin telinganya tiba-tiba ada kilatan petir yang sangat besar, dan malah diikuti dengan mati lampu. "Arkah!" jerit gadis itu sambil meringkuk di atas kasur dan menangis histeris. Di luar kamar, ada seorang wanita paruh baya yang berlari menuju kamar gadis itu. "Abe are alea enahe, sayang kamu GPP?" tanya seorang wanita paruh baya itu yang terdengar panik. Tak mendapat jawaban apapun dari dalam. Wanita tersebut bertambah panik dan langsung mengedor-ngedor pintu. Brak! Pintu dibuka secara paksa dari luar dan wanita tersebut langsung berlari menghampiri putrinya yang sedang menangis histeris. "Astaga sayang. Hey, are you okay?" tanya seorang wanita paruh baya tersebut sambil memegang pipi anaknya yang basah karena menangis. Tak sanggup menjawab, gadis tersebut hanya geleng kepala. "Sayang," tatap muka mami, pinta wanita tersebut sambil menangkup kedua pipi gadis tersebut. "Tenang ya, it's okay, mami ada di sini, dan mami gak bakalan kemana-mana," ucap wanita tersebut kepada putrinya, lalu mengecup kening sang gadis dan mendekap erat gadis itu di dalam pelukannya. Apriliana adalah gadis yang memang dari kecil trauma atas kegelapan. Dan trauma itu pun terjadi sampai sekarang. Mereka pun saling berpelukan. Setelah beberapa menit gadis tersebut udah kembali terlelap dalam tidurnya dan wanita tersebut langsung melepas pelukannya terhadap Apriliana dan kembali membaringkannya di atas kasur. Ditatapnya wajah cantik nan mungil tersebut yang terlihat sembab dan tak terasa air matanya pun jatuh dari kedua pelupuk mata Wina sang ibu angkat. "Kasian sekali kamu, nak," gumam wanita tersebut sambil mengusap lembut rambut Aprilia. "Jangan takut ya sayang, mami akan selalu berada di sisi April sampai mami meninggal," sambungnya lagi. Winata adalah seorang wanita yang berumur 45 tahun. Ia adalah sahabat dekat Sheila Uday Joel si ibu kandung dari AP Areale Ena Jovi Ain Joyce. Claudia meninggal karena kecelakaan mobil bersama sang suami di saat mau melakukan perjalanan ke London. Sheila Uday mengalami kecelakaan yang sangat parah sehingga merebut nyawanya dan sang suami tercinta Alexander Bruno Joven. Di saat Sheila Uday dibawa ke rumah sakit, Wina pun datang sambil menggedong api Ariale anak kecil. Di saat itu juga Sheila Uday mengembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, Sheila Uday sempat menitipkan sang putri kepada sahabatnya itu. "Wina, aku gak kuat, aku titipkan putri kecilku kepada kamu, hanya kamu sama Robert yang aku percaya buat jagain dia," pinta Sheila Uday dengan suara terbata-bata. "Nomor kamu pasti kuat, kamu harus kuat ngehadepin semua ini, kasihan Aprilia," ucap Win kepada sahabatnya itu. Claudia tersenyum, "Aku percayakan dia padamu," ucapnya sambil tersenyum dan melepas genggaman dari Win. Nomor kamu harus kuat, kamu kuat, kamu wanita kuat." "Dokter, dokter tolong dok," teriak Win memanggil sang dokter. Selang beberapa menit dokter pun datang dengan tergesa-gesa, lalu memeriksa keadaan wanita itu dan terdiam sejenak. "Mohon maaf Nyonya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Tuhan berkehendak lain," ucap dokter lirih, "dan suami dari Nyonya Sheila Uday juga meninggal," sambungnya lagi. Mendengar perkataan sang dokter, Wina pun lemas seketika dan menangis. "Saya permisi dulu," ucap dokter berpamitan. "Aku janji padamu Clau, aku akan menjaga putri kecilmu dan menyayangi dia seperti anakku sendiri. Dan terima kasih atas kepercayaanmu kepadaku untuk menjaga putrimu," janji Win lalu tersenyum ke arah sahabatnya. "Tenang di sana kau bersama Mas Alex," sambungnya lagi. Mengingat kisah 20 tahun yang lalu, Win pun kembali meneteskan air matanya, lalu mencium pipi cabi Aprilia. "Lihat Chloe, sekarang putrimu tumbuh begitu cantik dan sempurna, dan ia sudah dewasa.
ia sudah mau menginjak umur 21 tahun. Ia unik, ia memiliki tubuh yang begitu mungil, dan ia memiliki bulu mata yang lentik alis tertata persis seperti ucapnya sambil tersenyum membelai pipi halus Aprilia. Setelah merasa Aprilia benar-benar terlelap, Win pun turun ke bawah. "Bagaimana keadaan Non April, Bu?" tanya seorang wanita tua kepada Win. "Ya begitulah, Bi," jawab Win sambil menghela nafas panjang. "Mohon maaf sebelumnya, Bu Gina, soal pertemuan dengan keluarga Tuan Ade Anatia," tanya wanita tersebut yang ternyata pembantu di rumah Win. "Astaga, Bi, untung Bibi ngingetin saya, hampir lupa," ucap Win kepada sang wanita tersebut. "Iya, Bu, soalnya Bibi juga baru ingat," jawab sang bibi. "Tapi Bu, apakah Non April sudah tahu mengenai perjodohan ini?" tanyanya sekali lagi. "Belum, Bi, nanti saya akan kasih tahu, tapi nunggu waktu dulu, semoga aja dia mau ya, Bi. Soalnya ini adalah amanat dari almarhumah orang tua April." "Iya, Bu, semoga saja." "Oh ya, Bu, kemarin Bibi dapat pesan dari orang suruhannya Pak Adinata," lanjut B6. "Apa itu, Bi?" tanya Win penasaran. "Katanya keluarga Pak Adinata sudah tidak sabar melihat Non April, dan dia bilang minggu depan bakalan kesini," ucap B6 yang sontak membuat Win kaget. "Apa? Secepat itu?" jawab Win kaget. "Ya, Bu." "Kenapa harus mendadak gini?" ucap Win yang memijat pelipisnya yang terasa berat. Melihat sang nyonya kebingungan, B6 pun langsung memijat pelipisnya juga. "B6 ngapain?" tanya Win yang melihat pembantunya mijat-mijit kepalanya juga. "Hehe, ngikutin Ibu," jawab B6 sambil menyengir kuda. "Astaga, Bi, bantu mikir cara ngasih tahu Aprilia, bukan malah ngikuti saya," ucap Win yang merasa pusing melihat tingkah sang pembantu. "Hehe, iya Bu, maaf," ucap B6 tanpa dosa. Mereka pun sibuk dengan pikiran masing-masing, sampai akhirnya B6 buka suara. "Ah, gini aja Bu, nanti Ibu bilang aja ke Non April, kalau bakalan ada tamu penting jangan dikasih tahu dulu ke Non Aprilnya. Kalau dia dijodohkan nanti kan kalau Non April tahu Ibu bujuk dia kan, Ibu tahu sendiri. Kalau Non April itu anaknya penurut dan lemah lembut," kata B6 panjang lebar. "Aduh, Bi, kalau begini nanti Aprilnya malah marah sama saya, Bi," ucap Win kepada sang pembantu. "Dicoba aja dulu, Bu," ucap B6. Ya sudah, saya mau istirahat, pusing kepala saya," ucap Win, lalu beranjak dari duduknya. Bab 2. Putri Kecil Mami. Tak terasa malam sudah berganti dengan cahaya pagi yang sangat tenang. Seorang gadis cantik yang masih terlelap dalam tidurnya menjadi terusik karena terpaan cahaya matahari yang masuk melalui celah gorden yang langsung mengenai wajah cantik tersebut. Setelah membuka matanya, ia pun tersenyum karena melihat seorang wanita yang amat ia cintai dan ia sayang yang sedang tersenyum ke arahnya. "Good morning, my love," ucap Win kepada sang putri sambil terus menciumi pipi Aprilia sampai merah. Melihat perlakuan sang mami, Aprilia hanya terkekeh. "Morning, Mam," sahut Aprilia dengan suara serak khas bangun tidur. "Gimana sayang, tidurnya nyenyak?" tanya Win kepada Aprilia. Dan hanya dibalas anggukan oleh April. "Ya sudah, syukur deh. Andy, Mami tunggu di bawah ya, kamu mandi dulu, bye sayang." Pamit Win seraya melenggang pergi dari kamar Aprilia. Melihat sang ibu yang sudah menghilang di balik pintu, Aprilia pun segera turun dari ranjangnya dan berlari kecil menuju kamar mandi. Setelah selesai dengan ritual mandinya, Aprilia pun langsung memilih baju untuk ia pakai ke kampusnya. Aprilia sekarang masih kuliah dan sebentar lagi ia akan memasuki ujian kelulusan. Setelah selesai dengan urusan baju, Aprilia pun duduk di depan cermin besar, lalu memoleskan sedikit makeup ke wajahnya. Ya, sebenarnya tanpa makeup pun Aprilia udah cantik sih. Setelah selesai, Aprilia pun langsung menyambar tasnya dan segera turun ke bawah karena sang ibu sudah menunggunya sejak tadi. Sesampainya di lantai bawah, ia melihat sang ibu dengan pembantunya B6 yang sedang nyiapin susu. "Pagi, Mam." "Pagi, B6." sapa Aprilia lalu duduk di samping sang ibu. "Pagi sayang," ucap sang ibu. "Pagi juga, Non. Astaga, Non cantik banget sih." Bibi Jati iri sama Non April.
Ucap Beinem yang mampu membuat Aprilia malu serta pipinya pun sudah seperti kepiting rebus. Apaan sih Bi, ucap Aprilia sambil memalingkan wajahnya yang memanas melihat sang nona yang sudah merah merona. Beinem hanya terkekeh geli. Sudah Be, kasihan putri kecil saya, ucap Win sambil terkekeh juga. Iseh mami, apaan sih April? Kan udah gede mama masak masih dibilang putri kecil, ucap Aprilia dengan wajah cemberut dan bibir mengerucut ke depan. Melihat tingkah sang anak yang sedang cemberut, ibu beserta pembantunya itu hanya tersenyum dan saling tatap. Kemudian Win mengambil tangan Aprilia untuk digenggamnya. Hei, dengerin ya, walaupun kamu sudah menikah, kelak kamu tetap putri kecil mami. Forever my little princess. Ucapnya dengan pandangan yang tak lepas dari mata Hazel warna abu-abu itu. Mam, ucap Aprilia yang langsung berhamburan ke pelukan sang ibu. Beinem yang melihat kehangatan mereka merasa terharu. Walaupun nyonyanya bukan ibu kandung dari Aprilia, tapi dia tetap menyayangi Aprilia seperti anaknya sendiri. Udah cepet makan, nanti telat ke kampusnya, ucap Win, lalu melepas pelukannya. Makasih ya, sayang, walaupun kamu bukan anak kandung mami bersyukur banget bisa bersamamu, ucap Win dalam hati yang masih terus menatap putrinya yang sedang asik memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Mam, ucap Aprilia dengan wajah memelas. Melihat itu Wen pun mengerutkan keningnya. Kenapa sayang? Sahut Win. Aku ingin healing mam, kata Aprilia dengan tetap stay dengan wajah melasnya. Mendengar perkataan sang putri, Win pun tersenyum. Ya benar, sudah berapa bulan ia tidak menghabiskan waktunya bersama sang putri. Healing? Tanya Win sekali lagi. Dan dibilas anggukan cepat sama sang empu. Mau kemana sayang? Tanya Win mendengar pertanyaan sang ibu. April pun langsung berbinar. Ke mall aja mam, ucap Aprilia dengan wajah sumringah. Oke, weekend nanti kita ke mall, sahut Win. Mendengar perkataan sang ibu, Aprilia pun senang. Yai, ucap Win sambil melompat-lompat kegirangan. Sayang, panggil Win dengan lirih. Kenapa mam? Tanya Aprilia dengan wajah kebingungan. Diraihnya tangan mumil itu, lalu digenggam dengan sangat lembut. Mami rasa sudah saatnya kamu tahu soal siapa kamu sebenarnya, ucap Win dengan mata sayu. Soal? Tanya April penasaran. Sebelum menjawab pertanyaan sang putri, Win pun menghela nafas panjang dan kembali mengingat kisah 20 tahun yang lalu. FLISBACKAN ABRILANGOVINCAJ adalah anak angkat Winata. Ia adalah putri kandung dari sahabatnya yang bernama CLAUDEJWLICAJS dan suaminya Alexis ENDRS Bruno Giovanca, seorang pengusaha terkenal di Italia. CLAUDEA melahirkan seorang putri cantik yang bernama Abriella. Abriella Jovincaj adalah putri pertama dari keluarga Alexanders. Selama 3 tahun menikah, akhirnya sepasang suami istri itu memiliki keturunan yang amat sangat cantik. Namun anak itu harus ditinggal oleh kedua orang tuanya, karena orang tua dari Abriella mengalami kecelakaan di saat orang tua Abriella ingin menuju ke London buat mendatangi launch baru dari perusahaan Alexanders Group. Mereka mengalami kecelakaan hebat yang mampu merenggut nyawa sepasang suami istri yang tengah berbahagia atas kelahiran sang putri beberapa bulan yang lalu. Semenjak saat itu Abriella pun diasuh oleh Winata, sahabat dekat CLAUDEA dan Alexanders. Abriella dirawat oleh Winata dan sang suami yang bernama Robert Axton selaku orang kepercayaan di keluarga LXSENDRS. Win berserta sang suami memang tidak memiliki keturunan karena adanya gangguan di tubuh sang suami yang menyebabkan tidak dapat memiliki keturunan. Namun itu semua tidak berpengaruh pada rasa cinta seorang Winata. Setelah Abriella berumur 9 tahun, Robert pun meninggal akibat serangan jantung. Dan dari semenjak itu Winata pun merawat Abriella seorang diri, dan ia pun tidak berniat buat menikah lagi, karena ia sudah berjanji buat fokus untuk menjaga amanah sang sahabat buat menjaga putrinya. Dan semenjak itu juga Winata pun kembali ke pekerjaannya sebagai seorang dokter di salah satu rumah sakit terbesar di Italia. FLISBACKOV
Aprilia pun bingung dengan sikap sang ibu yang tiba-tiba diam, dan ia pun langsung menepuk pundak sang ibu. Mendapat tepukan di bahunya, Win pun tersentak kaget dan sadar dari lamunannya. "Mam, gak apa-apa?" tanya Aprilia kepada sang ibu. "Gepit sayang," jawab Win dengan senyum terpaksa dibuat-buat. "Tadi Mami mau ngomong apa sama April?" tanya April dengan hati-hati. "Abe Ariale enaji oviain sejoy," sahut Win. "Mami harap setelah kamu tahu kamu tidak menjauh dari Mami sayang, karena Mami tidak bakalan sanggup kalau harus pisah sama kamu," sambungnya lagi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Memangnya apa yang ingin Mami sampaikan, sampai harus bilang gaib?" batin Apriliana. Apriliana pun membalas genggaman sang ibu dan tersenyum ke arahnya. "Sayang, sebenarnya kamu bukan ibu kandung Mami," ucap Win dengan sangat lirih. Mendengar perkataan sang ibu, Aprilia pun tersenyum kecut. "Aku sudah tahu semuanya, Mem," sahut Aprilia dengan sangat enteng.